Amplop itu berada di meja, tergeletak begitu saja, seolah tak tahu bahwa isinya bisa mengguncang dunia seseorang. Aku duduk di depan Kak Damar, tangan dan kakiku dingin, napasku naik turun, seperti menahan beban yang beratnya tidak kasat mata. Aku sudah baca hasilnya tadi pagi, kata Kak Damar perlahan, tapi aku ingin kamu yang memutuskan. Apakah kamu mau tahu sekarang atau tidak? Aku menatap wajahnya yang selalu tenang, tapi kali ini sorot matanya terlihat berbeda. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang membuatku makin gugup. Aku mau tahu, Kak, jawabku, nyaris berbisik. Apapun itu, aku harus tahu. Ia mengangguk pelan, lalu membuka amplopnya. Ia menarik selembar kertas tebal, lalu meletakkannya. Di meja di antara kami, ada cap laboratorium, tabel hasil, dan di bagian bawah, kecocokan DNA antara subjek A Ilham dan subjek B sampel, mendiang NW, Rahayu, kecocokan 99,8%. Status, anak biologis. Aku menatap lembar itu lama, dunia seperti berhenti berputar, ruangan menjadi senyap, kecuali detak jantungku sendiri yang berdentum seperti genderang perang. Aku bukan hanya anak yang ditolong oleh nenek itu, aku adalah anak kandungnya. Tangis itu pecah, tanpa bisa kutahan. Bukan tangis bahagia, tapi tangis yang menyayat hati. Karena di saat aku akhirnya menemukan siapa diriku, orang yang paling ingin kupeluk, justru sudah pergi untuk selamanya. Kenapa? Kenapa aku baru tahu sekarang? Isaku, kenapa hidupku harus berputar? Sejauh ini, Kak Damar meraih pundakku dan memelukku erat. Aku juga terlambat, Ham. Kita semua terlambat. Tapi setidaknya, sekarang kamu tahu bahwa kamu bukan sendirian lagi. Pelukan itu hangat, tapi luka di dalamku tetap menganga. Tapi di balik kehangatan itu, badai lain sudah menunggu. Malam harinya, Mbak Nia mendobrak pintu ruang kerja Kak Damar, sambil membawa surat hasil tes itu, yang entah bagaimana sudah sampai ke tangannya. Ini hasilnya, kan? Jadi benar dia anak haram dari masa lalu, Ibu. Aku yang kebetulan baru saja turun dari kamar, langsung terpaku di anak tangga. Kata-kata itu menghantamku seperti palu besar. Cukup Nia, bentak Kak Damar. Jangan panggil Ilham seperti itu. Dia adik kita? Adik? Mbak Nia tertawa sinis. Kamu serius? Sejak kapan anak jalanan bisa kamu terima begitu saja hanya karena selembar kertas? Kamu nggak tahu, Kak, apa yang dipertaruhkan kalau orang-orang tahu soal ini. Media, saham keluarga, nama baik kita. Aku berjalan mendekat, mencoba bicara. Tante Nia, aku nggak minta apa-apa. Aku nggak datang untuk merusak siapapun. Aku cuma, jangan panggil aku tante. Bentaknya tajam. Kamu pikir semua orang akan luluh dengan cerita sedihmu? Aku tahu type-type seperti kamu. Cari simpati, lalu menguasai harta. Tapi aku bukan seperti itu. Suaraku bergetar. Kamu pikir aku bodoh? Ia melangkah maju. Kalau ibu benar-benar mencintaimu, kenapa dia tak pernah mencarimu? Kenapa dia tidak membesarkanmu dari dulu? Aku terpaku. Aku tahu ia hanya melampiaskan kemarahan. Tapi kata-kata itu seperti pisau yang menusuk bagian terdalam dari hatiku. Aku juga bertanya-tanya soal itu. Gumamku pelan. Tangis tak lagi bisa kutahan. Aku berlari keluar rumah malam itu. Tak peduli angin dingin atau langit yang mendung. Aku berlari hingga ke taman kecil di ujung jalan. Duduk di bangku besi tua, memeluk lututku, dan menangis sepuasnya. Mengapa kenyataan harus seperti ini? Bukankah seharusnya keluarga adalah tempat pulang, tempat hangat, di mana seseorang diterima, bukan dicurigai? Suara langkah mendekat. Kak Damar muncul, membawa payung dan jaket. Aku tahu kamu akan kesini, katanya. Duduk di sebelahku. Aku menggeleng pelan, berusaha menyeka air mata. Kenapa dia membenciku begitu, Kak? Padahal aku nggak minta dilahirkan di tengah keluarga ini. Kak Damar menghela napas. Mbak Nia punya luka sendiri. Ham, dulu, waktu kecil, dia pernah mendengar pertengkaran hebat antara ibu dan ayahnya. Saat itu, ibu bicara soal bayi yang diambil paksa. Sejak saat itu, Mbak Nia merasa seperti bukan anak yang diinginkan. Dia merasa semua kasih sayang ibu tidak pernah benar-benar untuknya. Aku terdiam. Luka yang melahirkan luka lainnya. Aku juga pernah merasa seperti itu.
Lanjutnya, tapi Ilham, kamu tahu apa yang membedakan kita dari orang-orang yang tenggelam dalam luka? Kita memilih untuk memaafkan. Aku menunduk, lalu pelan-pelan mengangguk. Hari-hari setelah itu tetap sulit. Mbak Nia tidak lagi bicara padaku. Puffed. Pandangannya seperti tak melihatku setiap kali kami berpapasan. Tapi aku belajar untuk tidak memaksa. Karena kadang, waktu jauh lebih ampuh daripada kata-kata. Yang bisa kulakukan hanyalah tetap di sini. Tetap menjadi ilham yang baik. Tetap hidup dengan hati yang utuh. Meski terluka. Sampai suatu malam, saat aku hendak masuk kamar, ada secari kertas terselip di bawah pintu. Tulisan tangannya tegas, Ilham, aku belum bisa menerimamu. Tapi aku melihat caramu memperlakukan semua orang di rumah ini. Dan aku tahu, kamu bukan anak yang datang demi harta. Aku masih butuh waktu. Tapi, jangan pergi. Niat tanganku gemetar membaca tulisan itu. Mungkin, perlahan, aku akan benar-benar menjadi bagian dari keluarga ini. Tapi sebelum semuanya pulih, badai terakhir masih menunggu. Dan itu datang bukan dari dalam rumah, melainkan dari luar. Ketika masa laluku yang lain datang menghampiri, kupikir badai sudah mulai reda. Setelah surat dari Mbak Nia itu, aku belajar bernapas lebih lega. Hari-hariku mulai terasa seperti pagi cerah setelah hujan semalam. Sunyi, tapi hangat, tapi menyisakan tetesan air yang belum sepenuhnya kering. Sampai suatu sore yang tak kusangka ketika masa laluku tiba-tiba mengetuk pintu rumah ini. Bukan dalam bentuk kenangan, tapi manusia yang benar-benar hidup dan tahu siapa aku sebenarnya. Sore itu, aku diminta Bu Yati untuk membeli beberapa bahan makanan ke warung dekat komplek. Aku menyusuri jalan setapak, berbekal daftar belanja dan uang dari dapur. Rasanya seperti kembali menjadi Ilham yang dulu sih. Anak asongan yang berjalan cepat membawa kantong plastik demi beberapa lembar uang kertas. Warungnya tidak jauh, tapi begitu aku tiba, langkahku terhenti. Di depan warung, berdiri seorang lelaki parubaya, berwajah keras. Matanya tajam, rahangnya tegas, dan ada bekas luka panjang di pelipis kirinya. Aku mengenalnya. Bagaimana bisa aku lupa? Dia adalah Bang Darto. Dulu, dia yang mempekerjakan anak-anak jalanan, termasuk aku, mengambil setengah dari hasil jualan kami. Kadang kalau hasilku sedikit, dia tidak segan memukul. Aku mematung. Tanganku gemetar. Bang Darto menoleh, membelalak saat mengenaliku. Hei, ini anak. Apa kabar Ilham? Ucapnya. Senyum licik terukir. Wah, sekarang bersih ya. Wangi. Beda jauh dari dulu. Aku mundur setengah langkah. Ingin kabur, tapi kaki seakan menancap di tanah. Tenang, aku nggak mau nyakitin kamu. Aku cuma mau bicara. Aku sudah bukan bagian dari itu semua, Bang. Aku punya hidup baru sekarang. Tentu. Aku bisa lihat, katanya sambil memandangi rame-rame mewah di sekitar. Tapi kamu tahu, dunia ini kecil, Ham. Dulu kamu anak jalanan, sekarang anak orang kaya. Menarik banget. Dan aku yakin, pasti banyak orang mau tahu kisah ini. Ancaman terselubung. Aku tahu benar maksudnya. Kamu mau apa? Tanyaku lirih. Dia mendekatkan wajahnya. Gampang, aku cuma mau kamu bantu aku dikit. Pinjemin banyak, sekitar 100 juta. Aku menahan napas. Kalau enggak, ia mendesis. Kita lihat saja ya, gimana reaksi orang-orang kalau tahu masa lalumu yang gelap itu. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Kata-kata Bang Darto terngiang terus di kepala. Aku tidak peduli jika hanya aku yang disakiti. Tapi sekarang, aku punya keluarga. Aku tidak ingin Kak Damar atau Mbak Nia atau siapapun merasa malu atau tertekan karena aku. Tapi, apakah aku harus kembali tunduk? Haruskah aku menyerahkan harga diriku demi menutup masa lalu? Pagi harinya, aku duduk bersama Kak Damar di ruang makan. Kak, kataku pelan. Boleh aku cerita sesuatu? Ia menoleh, memandangku dengan mata hangat. Selalu boleh, Ham. Cerita apa? Dan aku pun menceritakan semuanya. Tentang Bang Darto, tentang ancamannya, tentang masa lalu kelamku yang ingin dia bongkar. Kupikir Kak Damar akan marah. Tapi yang ia lakukan justru mengejutkanku. Ia tertawa kecil sambil menghela napas. Aku sudah tahu. Aku tahu siapa kamu. Bahkan,
Sebelum hasil DNA keluar, aku terdiam. Aku pernah ke stasiun waktu itu. Aku melihat cara kamu membantu nenek, caramu berbagi dengan anak-anak kecil yang lebih muda. Aku tahu, kamu bukan anak jalanan biasa. Kamu punya hati, air mataku jatuh. Kamu, Inggak, punya adik. Seperti aku? Tidak. Sama sekali tidak. Jawabnya tegas. Dan soal Bang Darto itu, biar aku yang urus. Keesokan harinya, Kak Damar menemuinya langsung, tapi ia tidak datang sendiri. Ia membawa pengacara dan juga seorang polisi berpakaian sipil. Bang Darto, yang dulu begitu garang, tiba-tiba jadi ciut saat tahu ancamannya bisa dianggap pemerasan. Ia langsung mundur, bahkan meminta maaf, lalu pergi dengan langkah tergesa. Aku menyaksikan semuanya dari kejauhan. Hatiku campur aduk, lega, takut, tapi juga bangga karena aku tidak lari lagi. Malam harinya, aku menulis sesuatu di buku catatanku. Hal yang belum pernah berani kutulis sebelumnya. Namaku Ilham. Aku anak dari seorang ibu yang baik hati. Aku pernah hidup di jalanan, tapi aku bukan sampah. Aku pernah ditolak, tapi aku tidak akan berhenti berharap. Dan kini, aku punya keluarga. Dan untuk pertama kalinya, aku percaya semuanya akan baik-baik saja. Karena masa lalu adalah bagian dari perjalanan, bukan alasan untuk berhenti berjalan. Sudah beberapa hari sejak kejadian dengan Bang Darto, rasanya seperti baru saja melewati badai panjang bukan, tanpa luka, tapi akhirnya selamat. Namun, bukan itu yang membuatku gugup pagi ini. Hari ini, aku akan mengikuti acara keluarga pertama, sebagai anggota resmi, bukan hanya sebagai tamu atau anak yang ditampung karena kasihan. Tapi sebagai bagian dari mereka, Kak Damar mengajakku ikut ke acara tahlilan kecil, mengenang almarhumah ibu nenek kandungku. Beberapa kerabat dekat diundang. Aku tidak tahu siapa saja yang akan datang, tapi yang pasti, Mbak Nia juga akan ada di sana. Dan itu yang membuat perutku mual sejak subuh tadi. Ruang tengah sudah dipenuhi kursi. Taplak putih menutupi meja panjang, bunga melati segar tersebar di atas nampan kecil. Aku mengenakan baju koko putih bersih. Pemberian Kak Damar, depan kaca, aku menatap diriku sendiri. Wajah ini masih sama wajah bocah jalanan yang dulu takut melihat petugas stasiun. Tapi kini, ada sesuatu yang berbeda di mataku. Ada keyakinan. Aku ingin menghadapi semuanya hari ini. Acara berjalan dengan hikmat. Doa-doa, melantun, menyelimuti ruangan dengan ketenangan yang anehnya membuatku nyaris menangis. Aku duduk di baris tengah, di antara para kerabat. Beberapa dari mereka berbisik satu sama lain saat melihatku. Ada yang menatap heran, ada pula yang senyum ragu. Tapi tidak ada yang bertanya langsung. Mungkin karena nama Ilham sudah disebut oleh Kak Damar saat menyambut para tamu. Dan inilah adik kami, Ilham, katanya tadi dengan suara lantang. Anak kandung almarhumah Ibu Rahayu. Kalimat itu masih terngiang sampai sekarang. Aku, diakui, setelah acara selesai, aku membantu beres-beres gelas dan piring. Sebagian tamu sudah pulang, tinggal keluarga inti yang masih duduk, berbincang ringan. Tiba-tiba, Mbak Nia menghampiriku. Ia mengenakan baju hitam polos, tanpa riasan berlebihan. Wajahnya lelah, tapi tidak lagi setegang dulu. Ilham, sapanya pelan. Aku langsung berdiri tegak, gugup. Iya Mbak, ia memandangku dalam-dalam, lalu menghela napas. Belum sepenuhnya bisa menerima semuanya. Tapi hari ini, waktu aku dengar kamu ikut baca doa untuk ibu, entah kenapa, hatiku kayak digoyang sedikit. Aku hanya diam, menunggu lanjutannya. Dulu aku pikir, cuma aku yang pantas menyebut ibu sebagai ibu. Tapi ternyata, keikhlasan kamu malah lebih tulus dari yang bisa kuberikan selama ini. Mbak, aku nggak pernah mau merebut apapun. Aku cuma ingin punya keluarga, jawabku lirih. Ia tersenyum kecil. Lalu, untuk pertama kalinya, ia mengulurkan tangannya. Ayo, bantu aku bawa kue ke dapur. Itu mungkin hal paling biasa di dunia, tapi buatku, itu permulaan dari sesuatu yang luar biasa. Malam itu, kami duduk di teras. Aku, Kak Damar, dan Mbak Nia. Kami tidak bicara banyak, hanya menatap langit. Sesekali tertawa kecil saat angin meniup rambut kami dengan kencang. Kak Damar membuka suara. Kamu tahu Ham,
Aku baru sadar, selama ini rumah ini terlalu sunyi. Aku menoleh padanya. Sunyi? Iya, sunyi, karena kita semua menyimpan luka sendiri-sendiri. Tapi sejak kamu datang, rumah ini mulai punya suara lagi. Mbak Nia mengangguk. Benar. Bahkan, suara sendal jepitmu itu aja bikin suasana terasa hidup. Kami tertawa. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa seperti tamu. Aku merasa seperti anak. Beberapa hari kemudian, aku menerima surat dari sekolah. Kak Damar mendaftarkanku ke sekolah swasta ternama. Semua dokumennya sudah beres. Termasuk beasiswa penuh yang diberikan atas dasar nilai dan rekomendasi dari yayasan tempat aku dulu pernah mengaji. Hari itu, saat aku mengenakan seragam putih abu-abu untuk pertama kalinya, aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena baru kali ini, aku merasa hidupku benar-benar dimulai. Aku melangkah keluar kamar, membawa tas punggung baruku, dan saat kulihat ke cermin di ruang tengah, aku berbisik pada diri sendiri, Ilham, kamu bukan lagi anak jalanan, kamu anak dari rumah ini. Rumah yang akhirnya menerimamu tanpa syarat. Pagi itu, aku baru pulang sekolah saat Pak Surya pengacara keluarga datang ke rumah. Wajahnya tenang seperti biasa, tapi ada berkas besar di tangannya. Ilham, katanya, ramah. Boleh bicara sebentar? Aku mengangguk. Sedikit heran. Kami duduk di ruang kerja Kak Damar. Mbak Nia juga ikut duduk, meskipun masih dengan ekspresi datarnya. Namun, kali ini tidak ada penolakan, tidak ada sinis, hanya diam yang terasa lapang. Pak Surya membuka mapnya. Ini adalah dokumen terakhir peninggalan almarhumah Ibu Rahayu. Beliau memang sempat berpesan agar dibuka setelah hari ke-40 kepergiannya. Dan hari ini adalah waktunya. Aku mengangguk pelan, sementara jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Pak Surya membuka halaman demi halaman. Ada surat khusus yang ditujukan untuk Ilham. Tangannya menyerahkan sebuah amplop coklat padaku. Dengan tulisan, tangan yang mulai gemetar, tapi masih jelas terbaca. Untuk Ilham anak ibu dari Ibu Rahayu. Tanganku bergetar saat membukanya. Selembar kertas kecil terlipat rapi di dalamnya, dengan aroma samar minyak kayu putih yang dulu selalu membuatku tenang saat berada dekat. Nenek itu? Aku membaca dengan suara lirih. Ilham sayang, maaf, karena ibu tidak bisa lama bersamamu. Tapi ingin kamu tahu satu hal yang tidak pernah berubah. Sejak pertama kali kamu menolong ibu di stasiun itu. Ibu percaya, kamu adalah anak baik. Bahkan tanpa tahu siapa kamu sebenarnya, Khoti, ibu tahu, kamu punya cahaya. Dulu, ibu pernah kehilangan anak laki-laki, hilang karena keadaan. Tapi Allah Maha Baik. Ia menggantinya dengan kehadiranmu. Ibu tidak bisa memberikan harta sebanyak langit. Tapi ibu ingin kamu warisi sesuatu yang lebih penting. Ketulusan, rawat hatimu, nak, karena hatimu adalah tempat warisan ibu yang sesungguhnya. Jangan takut masa lalu, jangan benci kehidupan, teruslah menolong. Bahkan, ketika kamu sudah tidak lagi kekurangan, dan saat kamu besar nanti. Jika suatu hari kamu melihat seorang anak kecil berdiri sendirian di pinggir jalan dekat rel, dekat hujan, dekat lapar, ingatlah, kamu pernah di sana. Tolong dia, seperti kamu menolong ibu, maka dunia akan jadi lebih hangat. Salam cinta dari ibu. Rahayu. Air mataku jatuh membasahi tulisan itu. Tidak ada emas, tidak ada sertifikat rumah atau mobil. Tapi aku tahu, surat itu lebih berharga dari apapun. Surat itu adalah kompas hidup. Beberapa tahun berlalu, sekarang aku duduk di sebuah ruangan kecil di lantai 2. Rumah yang dulu terasa terlalu mewah untuk aku pijak. Tapi kini, ruangan itu menjadi perpustakaan kecil tempat aku mengajar anak-anak jalanan setiap sore. Aku memutuskan untuk membuka kelas bimbingan belajar gratis. Anak-anak yang datang mirip seperti aku dulu, lusuh, bau matahari, penuh tanya, dan takut. Tapi mereka semua punya satu kesamaan, harapan yang belum mati. Mereka adalah aku sebelum diberi kesempatan. Dan aku ingin menjadi jembatan itu untuk mereka. Di dinding kelas, tergantung foto Ibu Rahayu. Di bawahnya, tertulis satu kalimat dari suratnya yang dulu. Tolonglah, bahkan ketika kamu sudah tidak lagi kekurangan. Setiap kali aku membacanya,
Aku merasa ibu belum benar-benar pergi. Ia hidup dalam setiap huruf, dalam setiap anak yang kini bisa membaca, menulis, dan bercita-cita tinggi. Ia hidup di warisan cinta yang tak bisa dihitung nilainya. Sore itu, setelah semua anak pulang, aku duduk di teras, menatap langit jingga. Kak Damar datang membawa 2 gelas teh hangat. Ia duduk di sebelahku. Kamu tahu, Ham? Ibu pasti bangga. Aku menatap langit yang mulai gelap. Semoga begitu, Kak. Aku hanya ingin meneruskan apa yang beliau tanam dan kamu sudah melakukannya, Ham. Lebih dari cukup. Kami diam, tapi hati kami berbicara. Dan dalam diam itu, aku tahu, Rama ini bukan sekadar tempat berteduh. Ini adalah tempat di mana cinta ditanam, dibiarkan tumbuh, dan diwariskan tanpa batas. Aku hanya ingin menjual 1 bungkus kerupuk lagi sebelum malam turun. Tapi siapa sangka, pertemuan dengan seorang nenek buta di peron itu justru mengubah seluruh hidupku. Apakah benar? Kebaikan sekecil apapun tak pernah sia-sia. Masih ingat betul aroma aspal panas yang mengepul di udara? Ketika matahari mulai turun, perlahan, di ujung langit. Hari itu bukan hari yang istimewa, sama seperti kemarin, dan mungkin akan sama dengan esok. Aku hanya berusaha bertahan hidup, menjajakan kerupuk plastik yang kujajakan dalam keranjang anyaman kecil. Kerupuk, 1000-an aja. Suaraku serak, mungkin karena terlalu sering diteriakkan, atau karena tenggorokanku memang belum kemasukan air sejak pagi. Tapi siapa peduli? Aku cuma bocah lusuh yang berjalan mondar-mondar di antara kereta dan kaki-kaki yang sibuk. Umurku kira-kira 10 tahun. Aku tak yakin pasti. Karena tak ada akta kelahiran, tak ada ulang tahun yang dirayakan. Aku tidak punya siapa-siapa. Ayah dan ibu sudah lama tiada, katanya karena kecelakaan. Tapi aku tidak sempat mengingat wajah mereka. Sejak kecil, hidupku lebih sering berpindah-pindah, kadang tidur di kolong jembatan, kadang di emperan toko, kadang di bawah tangga stasiun ini. Hari itu, perutku kosong, tapi aku tidak mengeluh. Yang penting, bisa jual 1-2 bungkus kerupuk buat beli nasi kucing nanti malam. Hari mulai gelap, dan penumpang semakin ramai. Aku berjalan cepat, berharap masih ada yang kasihan dan membeli. Lalu aku melihatnya. Seorang nenek berdiri sendirian di dekat peron ujung. Tangannya menggenggam tongkat. Matanya memandang lurus tanpa arah. Ia tak bergerak, hanya berdiri seolah menunggu sesuatu. Aku mengerutkan kening. Jalur itu biasanya dipakai kereta yang melintas cepat tanpa berhenti. Aku berlari. Nek, hati-hati. Itu jalur cepat, teriakku panik. Nenek itu mengangkat kepala, tapi tak bereaksi. Aku makin dekat. Detik berikutnya, suara deru kereta mulai terdengar dari kejauhan. Aku tak pikir panjang. Kugapai lengannya dan menariknya ke belakang, menjauh dari bibir peron. Ya Allah, napasku terengah. Nenek itu hampir jatuh ke rel. Jika aku tak datang lebih cepat, Nak. Kau siapa? Suara nenek itu lirih. Matanya sayu, tapi wajahnya ramah. Aku Ilham, Nek, penjual kerupuk, jawabku. Nenek itu terdiam sejenak. Ayah lalu tersenyum, walau lelah terlihat di raut wajahnya. Terima kasih, Nak Ilham, katanya lirih. Aku pikir aku sudah akan dijemput hari ini. Aku menggeleng cepat. Jangan bilang gitu, Nek. Tuhan pasti sayang sama orang baik. Kami duduk sebentar di bangku panjang dekat tiang lampu. Aku memberinya air minum yang kupunya, walau tinggal setengah botol. Ia menolak, tapi aku paksa pelan-pelan. Nek, rumahnya di mana? Biar aku antar, tawarku. Wajahnya seolah ragu. Lalu ia menjawab pelan, di gang kecil belakang stasiun. Tapi aku tidak tahu kau akan sempat. Kau pasti sibuk. Aku tersenyum. Kerupuk masih bisa dijual besok. Tapi nyawa nenek nggak bisa ditunda. Ayo, saya antar. Nenek itu tertawa pelan. Seperti sudah lama tak tertawa begitu. Aku menuntunnya pelan, membantunya menyeberang, dan melewati jalanan sempit di belakang terminal. Rumahnya kecil, berdinding kayu tua, tapi bersih dan rapi. Ada rak buku kecil di sudut ruangan, dan sajadah tergelar rapi di dekat jendela. Tinggal sendiri? Tanyaku pelan. Ea mengganggu. Anakku sudah lama tak pulang. Urusan bisnis, katanya. Tapi tak apa, aku sudah biasa. Aku hanya diam. Entah kenapa, ada rasa hangat, tapi juga getir di dadaku. Rumah itu
Begitu sederhana, tapi terasa damai, tidak seperti tempo-tempot aku tidur selama ini. Kau mau makan, Nak? Tawarnya, mulai bangkit ke dapur. Aku langsung geleng cepat. Gak usah, Nek. Saya harus pulang. Maksudnya, balik ke stasiun. Nenek itu menatapku sejenak. Matanya seolah menelusuri seluruh wajahku, lalu berkata, "Terima kasih, Nak. Hari ini, aku selamat karena kau. Aku tidak bisa membalas kebaikanmu, tapi Tuhan tidak pernah tidur." Aku tersenyum. "Saya pamit ya, Nek." Saat aku berjalan menjauh dari rumah itu, aku merasakan perasaan aneh di dadaku. Entah kenapa, aku merasa kehilangan. Padahal, aku bahkan baru mengenalnya beberapa jam. Malam itu aku tidur di sudut kios tertutup. Keranjang kerupuk masih utuh, tak satu pun terjual. Tapi aku tidak kecewa, karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa berharga. Aku tidak tahu kenapa malam itu terasa berbeda. Angin stasiun masih dingin seperti biasanya, dan lantai tempatku tidur tetap keras seperti kemarin. Tapi ada sesuatu yang terus mengganggu pikiranku. Wajah nenek itu. Senyum lembutnya, suaranya yang pelan tapi tulus, dan sorot matanya yang meski buta, seolah mampu menembus hatiku. Aku belum pernah merasa sedekat itu dengan siapapun. Selama ini, orang-orang hanya lewat, membeli, lalu pergi, atau malah mengusirku dari tangga toko. Tapi nenek itu, beliau melihatku seperti aku benar-benar anak kecil, bukan sekadar anak jalanan. Pagi harinya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Perutku masih kosong, tapi aku tak langsung berjualan. Entah kenapa, kaki ini justru membawaku kembali ke gang sempit di belakang stasiun. Aku ingin memastikan nenek itu baik-baik saja. Rumah kayu kecil itu masih berdiri tenang di ujung gang. Aku mengetuk pelan pintunya. Tidak ada jawaban. Aku mengetuk lagi. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka perlahan. "Nak Ilham?" Suara lembut itu menyapaku. "Kau kembali?" Aku tersenyum kikuk. "Maaf, Nek. Aku cuma mau lihat nenek sehat atau enggak." Ia tertawa kecil. "Kau ini seperti cucuku sendiri saja. Masuklah, aku sedang membuat teh." Aku melangkah masuk dengan ragu. Rumah itu tak besar, tapi bersih dan wangi. Lantai dari papan, dan dindingnya penuh gantungan kain rajut. Di sudut, ada rak kecil berisi botol minyak kayu putih, jamu, dan kitab lusuh yang terlipat rapi. Aku duduk di tikar rotan. Nenek kembali dari dapur membawa 2 cangkir teh hangat dan sepiring ubi rebus. "Makanlah, Nak. Jangan sungkan." "Terima kasih, Nek. Tapi saya nggak bisa lama-lama. Nanti ada petugas stasiun marah kalau saya nggak berjualan." Nenek mengangguk pelan. "Tentu, tapi minumlah dulu. Setidaknya, kau mengisi perutmu sebelum kembali berjuang." Aku menyeruput teh itu perlahan. Hangatnya menjalar hingga ke dada. Rasa itu seperti pelukan. Pelukan yang sudah lama tak kurasakan. Kami mengobrol sebentar. Nenek bercerita bahwa ia sudah tinggal di sana sejak muda. Suaminya sudah lama meninggal, dan anak semata wayangnya merantau dan jarang pulang. Ayati mengeluh, bahkan wajahnya tetap tenang saat menceritakannya. "Aku selalu percaya, Nak, kalau kita baik pada orang, Tuhan akan titipkan kebikonia lewat jalan yang tak kita sangka." Ucapnya sambil menatapku, seolah bisa melihat meski matanya tak berfungsi. Aku diam, kata-katanya menampar. Aku hanya bocah jalanan, aku tidak punya apa-apa. Tapi nenek ini masih bisa bicara tentang kebaikan, seolah hidupnya tak pernah kekurangan. "Aku tidak punya banyak uang," lanjutnya pelan. "Tapi aku masih bisa masak, masih bisa berdoa. Kalau suatu hari kau ingin datang lagi, datanglah, Nak Ilham. Rumah ini selalu terbuka." Aku tak mampu menjawab. Tenggorokanku tercekat. Aku hanya mengangguk pelan, lalu bangkit dan pamit. Nenek menggenggam tanganku erat. Hangatnya seperti mengalir sampai ke hati. Aku kembali ke stasiun hari itu dengan langkah yang berbeda. Tidak lebih cepat, tapi lebih ringan. Hari-hari berikutnya berlalu seperti biasa. Aku kembali berjualan, menawar-nawari orang dengan suara yang makin serak. Tapi yang berbeda adalah aku punya tujuan. Setiap sore setelah daganganku habis atau bahkan jika belum habis, sekalipun aku menyempatkan diri ke rumah nenek,
kami tidak banyak bicara. Kadang hanya duduk di depan rumah, mendengar suara burung, atau lalu lalang motor. Tapi itu cukup untuk membuatku merasa seperti manusia, sampai pada suatu sore, aku mendapati pintu rumah itu tertutup rapat. Aku mengetuk pelan. Tidak ada jawaban. Aku menunggu, lalu mengetuk lagi. Tak lama, pintu terbuka sedikit. Nenek tampak pucat. Napasnya terdengar berat. Maaf nak, Ilham. Nenek sedang tidak enak badan. Aku panik. Nenek sakit. Ayat lemah. Mungkin masuk angin. Tidak usah khawatir. Aku sudah biasa. Aku tak percaya. Wajahnya sangat pucat. Aku ingin memanggil dokter. Tapi aku bahkan tidak tahu harus kemana. Lalu aku berlari ke warung kecil di ujung gang. Aku memohon pada pemiliknya agar meneleponkan puskesmas. Beberapa menit kemudian, mobil ambulans datang. Nenek dibawa ke puskesmas terdekat. Aku ikut berlari di belakang mereka. Di ruang periksa, aku duduk sendiri di bangku tua. Tak ada keluarga, tak ada kerabat. Hanya aku penjual kerupuk kecil yang menggigil karena takut kehilangan seseorang yang bahkan baru ku kenal. Seorang perawat keluar. Kau keluarganya? Aku geleng kepala. Bukan. Tapi saya yang menemani beliau. Perawat itu tersenyum. Beliau butuh istirahat. Tekanannya turun. Kami akan rawat 1 malam. Aku mengangguk pelan. Mataku mulai panas. Aku merasa seperti anak kecil. Sungguhan malam itu tak berdaya. Tapi juga penuh harap agar Tuhan tak mengambil satu-satunya orang yang mulai terasa seperti keluarga. Pagi harinya, aku kembali ke puskesmas. Tapi ruang nenek kosong. Aku panik. Bertanya ke perawat, mereka mengatakan seseorang dari kepolisian datang dan membawanya ke rumah sakit yang lebih besar karena kondisinya menurun mendadak. Dadaku sesak. Aku berlari, tak tahu kemana. Di tengah kebingungan, satu pikiran menggangguku. Bagaimana jika aku terlambat? Bagaimana jika Tuhan lebih dulu memanggilnya? Sebelum aku sempat bilang bahwa aku sudah menganggapnya seperti nenekku sendiri, aku tak tahu sudah berapa lama aku berlari tanpa arah. Langkah kakiku terus membawa tubuh lelah ini menyusuri gang demi gang, berharap menemukan rumah sakit yang dimaksud. Tapi tak ada yang bisa kupastikan aku, bahkan tak tahu nama rumah sakitnya. Aku hanya tahu satu hal, aku harus menemukan nenek. Udara sore berubah menjadi dingin. Langit kelabu mulai merunduk, dan gerimis pun turun perlahan. Jaket tipisku sudah basah separuh. Keranjang kerupuk kutinggalkan di pos depan puskesmas. Hari ini aku tak peduli soal uang. Tak peduli soal perut kosong. Satu-satunya yang kupikirkan adalah aku tidak ingin kehilangan orang yang mengajarkanku tentang arti kasih sayang. Aku berhenti di sebuah halte kecil. Nafasku ngos-ngosan. Tubuhku mulai menggigil. Aku duduk di lantai semen yang dingin, menunduk, dan mulai menangis dalam diam. Hujan menutupi wajahku. Tapi aku tahu betul, air yang mengalir di pipi bukan hanya dari langit. Ya Allah, jangan ambil nenek dulu, bisikku lirih. Dia satu-satunya yang bikin aku ngerasa punya rumah. Jangan ambil dia. Belum sekarang. Malam datang perlahan. Dan aku belum juga tahu kabar nenek. Perutku melilit hebat. Tapi aku bahkan tak sanggup. Di sudut halte, aku bersandar. Mencoba memejamkan mata walau hati terus gelisah. Pagi harinya, aku terbangun oleh suara orang-orang yang lalu lalang. Udara dingin menusuk tulang, membuat tubuhku kaku. Aku berjalan kembali ke puskesmas dengan harapan tipis dan bertanya lagi. Maaf, nak, ibu tua itu dibawa ke rumah sakit umum daerah barat. Kau tahu tempatnya? Tanya seorang perawat ramah. Aku menggeleng pelan. Tapi perawat itu memberiku petunjuk arah. Jauh memang, tapi aku tak peduli. Aku kembali berjalan, lalu berlari, lalu berjalan lagi, menembus pasar dan jalanan kota yang asing bagiku. Setelah berjam-jam, aku akhirnya tiba di rumah sakit itu. Besar, mewah, dan terlalu sunyi bagiku. Aku masuk dengan ragu, dihampiri petugas keamanan. Ada keperluan apa, Dik? Aku menelan ludah. Saya cari nenek buta yang dibawa dari puskesmas semalam. Petugas itu mengangguk. Ia meminta namanya. Aku pun menjawab dengan suara gemetar. Saya nggak tahu nama lengkapnya.
Tapi dia nenek buta, tinggal sendirian di belakang stasiun. Pasti belum ada keluarganya yang datang. Petugas itu memanggilkan perawat. Beberapa menit kemudian, aku dibawa ke sebuah ruangan. Dan disitulah dia, nenek. Itu terbaring di ranjang putih. Selang infus di tangan, wajahnya pucat, dan tubuhnya tampak kurus. Tapi saat ku dekatkan wajahku dan menggenggam tangannya, bibirnya bergerak pelan. Ilham, kau datang. Aku hampir menangis seketika. Iya, Nek, maaf lama. Aku nggak tahu rumah sakitnya, tapi sekarang aku di sini. Ia tersenyum samar. Aku tahu kau akan datang. Aku duduk di kursi kecil di samping tempat tidur. Tak ada kerabat, tak ada keluarga. Hanya bocah kecil yang tak pernah dianggap siapa-siapa. Kini menjadi satu-satunya yang menemani seorang nenek renta di ambang ajal. Kau baik sekali, Ilham, ucap nenek itu pelan. Tuhan pasti sudah menulis takdir baik untukmu. Aku menggeleng pelan. Aku bukan siapa-siapa, Nek. Aku cuma penjual kerupuk, tapi hatimu lebih kaya dari orang-orang berkemeja di kota ini, bisiknya. Kami terdiam lama. Sesekali, ia batuk. Nafasnya pendek. Aku hanya bisa menggenggam tangannya erat, takut melepaskannya. Setiap detik bersamanya terasa berharga. Aku ingin waktu berhenti, tapi waktu tetap berjalan, dan malam pun kembali datang. Hari berikutnya, aku masih di sana. Tak peduli tubuh lelah, tak peduli dagangan yang belum dijual. Aku kembali duduk di sebelahnya, mengganti lap basah di dahinya, membetulkan selimut yang terjatuh dari kakinya. Hingga suatu pagi, saat aku baru saja tertidur di pojok ruangan, aku dibangunkan oleh perawat. Nah Ilham, aku bangun, mengucek mata. Nenek itu, beliau sudah pergi. Tadi subuh, dunia seolah berhenti. Suara perawat memudar, cahaya pagi jadi redup. Aku menunduk. Hatiku hancur, ada rasa kosong yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku menangis. Kali ini aku tak peduli siapa yang melihat. Aku kehilangan seseorang yang sudah membuatku merasa dicintai, walau hanya sebentar. Beberapa jam kemudian, datanglah seorang pria berbadan tinggi, mengenakan setelan jas. Wajahnya tegas, matanya tajam, ia ditemani dua orang lain. Apakah kamu, Ilham? Tanyanya. Aku hanya mengangguk, masih menahan tangis. Ia menghela napas, lalu duduk di hadapanku. Aku anak dari ibu yang kau tolong. Kami sudah lama tak bertemu, tapi beliau meninggalkan surat dan pesan untukku. Dan namamu ada di sana. Aku terdiam, tak mengerti. Beliau bilang, jika kau menemukan anak baik hati yang menolongku, rawatlah dia seperti engkau dulu merawat ibumu. Tangisku pecah kembali. Aku tak sanggup berkata apa-apa. Lelaki itu menggenggam bahuku. Hangat, ayo Ilham, pulanglah bersamaku. Kau tidak sendiri lagi sekarang. Aku berdiri di depan pusara nenek. Tanahnya masih merah, tapi di dadaku mulai tumbuh sesuatu yang baru, keyakinan bahwa hidupku belum berakhir, bahwa kebaikan akan selalu menemukan jalannya. Dan mungkin Tuhan memang tak pernah tidur. Hidupku berubah secepat kilat. Satu hari aku tidur di bawah jembatan dengan perut kosong. Hari berikutnya aku duduk di kursi empuk di dalam mobil hitam besar dengan pendingin udara yang membuat tubuhku menggigil. Bukan karena dingin, tapi karena bingung dan takut. Tak perlu tegang begitu. Ilham, kata Pak Damar, lelaki berjas yang tadi menjemputku di rumah sakit. Aku mengangguk pelan, tapi tetap saja jantungku berdebar tak menentu. Dunia baru yang belum pernah kulihat sedang membukakan pintunya lebar-lebar, dan aku berdiri tepat di ambangnya. Mobil berhenti di depan sebuah rumah besar, berwarna putih gading. Halamannya luas, pagar besinya tinggi, dan di depannya ada air mancur, kecil dengan patung angsa. Aku hanya bisa berdiri mematung, tak percaya bahwa kakiku benar-benar menginjak tanah di halaman rumah ini. Masuklah, rumah ini sekarang juga rumahmu, ujar Pak Damar sambil menepuk bahuku pelan. Aku melangkah perlahan ke dalam. Lantai marmernya licin dan mengkilap. Aroma bunga melati dari pengharum ruangan menyambutku, menyusup ke dalam hidung, dan membuatku merasa seperti di dunia lain. Seorang wanita paruh baya datang menghampiri. Ia mengenakan pakaian rapi, rambutnya disanggul, senyum di wajahnya hangat. Ini pasti Ilham ya, katanya lembut. Saya Bu Yati.
Saya kepala rumah tangga di sini. Kalau butuh apa-apa, kamu tinggal bilang ya nak. Aku mengangguk pelan, canggung. Pak Damar lalu mengajakku naik ke lantai 2. Kami melewati tangga besar, berkarpet merah. Di dinding tergantung foto-foto keluarga dalam figura emas. Wajah nenek AWD sana tersenyum dalam balutan kebaya bersama seorang anak kecil yang sekarang sudah menjadi pria dewasa di sampingku. Itu foto ibu waktu aku kecil, ucap Pak Damar tiba-tiba. Beliau orang yang paling penyabar yang pernah aku kenal. Tapi aku terlalu sibuk dengan urusan bisnis. Terlalu lama tidak pulang. Sampai akhirnya malah anak kecil jalanan yang mengisi hari-hari terakhirnya. Aku hanya diam, tak tahu harus menjawab apa. Tapi mataku mulai memanas lagi. Kami masuk ke sebuah kamar di pojok lantai 2. Luasnya hampir 2 kali ukuran warung nasi yang biasa kutumpangi tidur. Tempat tidurnya empuk, spray putih bersih, ada meja belajar, lemari, bahkan jendela besar yang langsung menghadap ke taman belakang. Mulai sekarang ini, kamar kamu, Ilham. Kamu tidak perlu takut lagi tidur di jalan. Aku menatap sekeliling, lalu menoleh padanya. Pak, saya ini siapa sih? Kok bisa? Kamu Ilham. Bocah yang hatinya bersih. Ibu mempercayakan kamu kepadaku. Dan aku akan memenuhi pesan terakhir beliau. Aku menunduk. Air mata kembali mengalir tanpa bisa kutahan. Bukan karena sedih, tapi karena aku merasa dilihat, dianggap, diterima. Hari-hari setelah itu terasa seperti mimpi yang tidak pernah kuimpikan. Aku dibawa ke mall untuk membeli pakaian baru, sepatu baru, jaket tebal, bahkan buku dan alat tulis lengkap. Semikuannya, satu tas besar berisi barang-barang yang tak pernah bisa kubayangkan akan kumiliki. Tapi yang paling membuat hatiku tergetar adalah ketika Pak Damar memegang kedua pundakku dan berkata, Ilham, kamu akan sekolah. Aku terpaku. Sekolah, aku bahkan tidak bisa membaca dengan lancar. Selama ini aku hanya melihat anak-anak berseragam lewat di depanku, tertawa sambil membawa kotak bekal dan buku. Mereka seperti dunia yang tak bisa kusentuh. Tapi sekarang, sekolah Pak, tanyaku dengan suara nyaris berbisik. Iya, kamu akan masuk kelas akselerasi dulu untuk mengejar pelajaran, nanti kalau sudah siap, kita masukkan ke sekolah formal. Kamu punya masa depan Ilham. Kamu bukan cuma anak jalanan. Aku menggigit bibir. Dulu aku sering menulis nama sendiri di tembok, pakai kapur dari jalanan. Sekarang aku akan menulis nama itu di buku sekolah. Hari pertamaku di tempat belajar khusus itu sangat menegangkan. Aku mengenakan seragam lengkap, celana panjang abu-abu, dan kemeja putih bersih. Tapi yang paling membuatku hampir menangis adalah sepasang sepatu hitam mengkilap yang kupakai. Sepatu sekolah pertama dalam hidupku. Aku menggenggam erat tali tas. Tanganku gemetaran saat masuk ke kelas. Anak-anak lain memandangku. Aku tahu mereka bisa menebak bahwa aku berbeda. Tapi aku tak peduli. Aku duduk, membuka buku, dan berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan menyonyokan kesempatan ini. Pelajaran demi pelajaran aku lalui. Tidak mudah, tentu saja. Banyak hal yang tidak ku mengerti. Tapi setiap kali aku merasa ingin menyerah, aku ingat wajah nenek. Aku ingat tangannya yang menggenggamku, suaranya yang lembut menyebut namaku, dan kata-katanya yang terakhir, Ilham. Tuhan pasti sudah menulis takdir baik untukmu. Dan aku percaya, meski aku hanya bocah kecil yang dulu menjajakan kerupuk di stasiun, Tuhan sedang menulis kisahku dengan tinta yang berbeda. Malamnya, aku berdiri di depan jendela kamarku, menatap langit yang penuh bintang. Aku membayangkan nenek di sana, tersenyum sambil mengangguk pelan. Terima kasih Nek, bisikku. Aku akan tumbuh jadi orang baik, seperti yang nenek harapkan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidur di atas kasur empuk, dengan hati yang hangat, dan harapan yang mulai tumbuh pelen-pelen di dalam dada. Sudah 2 bulan sejak aku tinggal di rumah besar ini. Setiap hari terasa seperti kehidupan yang tak pernah kubayangkan. Bangun pagi, dengan suara burung, dan aroma roti panggang dari dapur. Belajar di tempat nyaman ditemani guru-guru sabar,
yang selalu tersenyum. Makan siang dengan menu yang bahkan tak bisa kuucapkan namanya. Dan malam hari, kututup dengan doa panjang, berterima kasih atas semua yang kini kupunya. Tapi semakin aku merasa nyaman, semakin hatiku juga gelisah. Ada sesuatu yang belum benar-benar ku mengerti. Tentang nenek, tentang Pak Damar, tentang alasanku bisa berada di sini. Hari itu, selepas belajar, Pak Damar mengajakku bicara di ruang kerjanya. Meja kayu besar, rak penuh buku, dan jendela lebar yang memperlihatkan taman belakang. Duduk, Ilham. Ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan, katanya. Pelan, ia membuka laci mejanya, lalu mengeluarkan sebuah map coklat tua yang dililit pita merah. Di bagian atas map itu, tertulis nama lengkap nenek, dan di bawahnya ada tulisan, wasiat pribadi. Aku menahan napas. Ini ditulis ibu sebelum beliau masuk rumah sakit. Beliau menitipkannya ke tetangga terdekat, dan tetangga itu menyerahkannya padaku beberapa hari setelah pemakaman. Pak Damar membukanya perlahan. Di dalamnya ada 2 lembar surat yang ditulis tangan, dan sebuah foto tua. Ia mengulurkan foto itu padaku terlebih dulu. Gemetar, ku terima benda itu, dan jantungku berhenti sejenak. Itu adalah foto seorang perempuan muda dengan senyum lembut yang sangat ku kenal. Berdiri di sampingnya adalah seorang laki-laki yang mengenakan seragam dinas, dan di antara mereka seorang bayi kecil digendong sang ibu. Aku tak mengenali bayi itu, kata Pak Damar pelan. Tapi aku tahu betul wanita itu adalah ibu saat usianya masih 20-an. Aku memandang lebih dalam mata bayi itu. Entah kenapa, terasa familiar. Lalu aku membaca tulisan kecil di bagian belakang foto. Untuk anakku yang belum sempat, ku besar. Semoga suatu hari nanti kau menemukan jalurmu kembali padaku. Maafkan ibu, tanganku gemetar. Aku tak bisa berkata apa-apa. Pak Damar mengeluarkan surat wasiatnya dan mulai membacakan dengan suara pelan tapi tegas. Jika suatu hari aku tiada dan kalian menemukan anak bernama Ilham, tolong rawat dia. Bukan hanya karena dia menolongku dengan hati, tapi karena dia adalah bagian dari hidup yang selama ini hilang. Aku pernah kehilangan anakku dalam kekacauan masa lalu, dan aku percaya Tuhan akhirnya mempertemukanku kembali dengannya lewat seorang bocah yang bahkan tidak tahu siapa dirinya sendiri. Mulutku terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Aku menatap Pak Damar, mencari penjelasan. Ia memejamkan mata sesaat, lalu berkata, Ilham, ibu sempat kehilangan seorang anak saat masih muda. Anak itu diambil paksa oleh seseorang. Dulu kami mengira anak itu meninggal, tapi sepertinya ibu yakin anak itu masih hidup. Dan dia percaya anak itu adalah kamu. Tidak, tidak mungkin. Suaraku nyaris tak terdengar. Aku anak yatim piatu. Aku bahkan tidak tahu siapa orang tuaku. Tapi semua petunjuk mengarah ke situ. Foto ini, surat ini, dan kata-kata terakhir ibu di rumah sakit. Aku menggeleng. Tapi kenapa aku? Kenapa aku bisa sampai ke jalanan? Siapa yang meninggalkanku di sana? Malam itu aku tak bisa tidur. Kepalaku penuh dengan pertanyaan. Jika benar aku adalah anak kandung dari nenek itu, berarti aku dan Pak Damar punya hubungan darah. Tapi aku tidak dibesarkan di sini. Siapa yang memisahkan kami? Keesokan harinya, aku memberanikan diri bertanya pada Bu Yati, kepala rumah tangga yang sudah seperti ibu bagiku di rumah ini. Apa ibu tahu masa lalu nenek? Maksudku, apakah beliau pernah kehilangan anak? Bu Yati tampak terdiam lama sebelum akhirnya mengangguk pelan. Dulu, ada masa di mana keluarga ini sangat kacau, Nak. Nenekmu pernah menikah muda, tapi pernikahannya tidak direstui. Suaminya dibawa pergi oleh keluarganya keluar kota, dan bayi yang baru lahir waktu itu, entah bagaimana, hilang. Dulu ada isu bahwa bayi itu dijual, tapi tak pernah ada bukti. Aku membeku. Sejak saat itu, nenekmu hidup sendiri, memulai dari nol. Ia tidak menikah lagi. Ia hanya membuka warung kecil dan hidup sederhana. Sampai akhirnya anaknya yang kedua, Pak Damar, lahir dari pernikahan yang berbeda. Kata-kata Bu Yati menusuk hatiku. Bayi yang hilang itu mungkin dan
Jika benar, berarti aku punya ibu yang selama ini mencariku, tapi aku tak sempat memanggilnya ibu sekalipun sebelum ia pergi untuk selamanya hari-hari berikutnya. Aku mulai berani mencari tahu lebih banyak. Aku membaca kembali surat nenek. Setiap kalimat terasa seperti potongan puzzle yang perlahan mulai menemukan tempatnya. Maafkan ibu yang tidak pernah ada di hidupmu. Tapi hatiku tidak pernah lupa bahwa aku punya anak di luar sana. Saat aku mendengar namamu Ilham, itu adalah jawaban dari doa-doaku selama ini. Kini, aku mulai memahami hidupku yang kacau, hari-hari berat di jalanan, semua luka dan kesepian. Mungkin adalah bagian dari perjalanan panjang yang akhirnya membawaku ke sini, ke rumah ini, ke keluargaku yang sesungguhnya, ke cinta seorang ibu. Meski sudah terlambat untuk kupeluk, tapi tidak terlambat untuk kurasakan. Dan malam itu, aku menatap langit kembali. Aku memeluk foto nenek dengan bayi itu, lalu berbisik, Bu, setelah semua pengakuan itu, aku berharap semuanya akan menjadi lebih baik. Kupikir, hidup akan mengalir damai dan tenang, seperti sungai kecil di belakang rumah ini. Tapi ternyata, kebenaran tak selalu membawa ketenangan. Kadang, ia justru membangkitkan luka yang selama ini dikubur dalam-dalam. Pagi itu, saat sarapan, suasana meja makan terasa berbeda. Pak Damar tampak murung. Sendoknya hanya menggade kadak, nasi goreng di piring, tanpa banner-banner menyentuhnya. Aku mencuri pandang beberapa kali, tapi ia tetap diam. Pak Damar, aku memberanikan diri membuka suara. Ada yang bisa saya bantu? Mendongak, tersenyum tipis, lalu berkata, Ilham, mulai sekarang, panggil aku Kak Damar saja. Kita bukan orang asing lagi kan? Jantungku berdebar pelan. Aku mengangguk. Tapi di balik senyum itu, aku bisa merasakan ada sesuatu yang sedang ia sembunyikan. Kak Damar, kamu baik sekali padaku. Tapi, apa kamu benar-benar yakin aku ini saudaramu? Ia terdiam lama. Pandangannya menatap lurus ke arah jendela. Sejujurnya, aku juga masih bingung. Tapi, semua petunjuk itu terlalu jelas untuk diabaikan. Dan meskipun kau bukan adik kandungku, kau tetap anak yang dititipkan ibu sebelum wafat. Aku menunduk. Kata-kata itu seharusnya menenangkanku. Tapi entah kenapa, hatiku justru makin gelisah. Siang harinya, aku mendengar suara keras dari ruang kerja, pintu tertutup, tapi suaranya tidak bisa diredam sepenuhnya. Aku tidak terima. Kak, bagaimana mungkin kau membawa bocah jalanan ke rumah ini dan mengakuinya sebagai adik? Suara seorang perempuan. Aku menempelkan telinga ke dinding. Tangan dan kaki terasa lemas. Itu wasiat ibu, Dek. Suara Pak Damar menjawab tenang. Aku hanya menjalankan apa yang beliau titipkan. Wasiat atau rasa bersalahmu karena tidak sempat menemani ibu di saat terakhirnya? Suara itu semakin tajam. Aku nggak peduli. Tapi rumah ini bukan tempat untuk orang asing. Aku tidak tahu siapa perempuan itu, tapi jelas, ia bukan menyukaiku. Malam harinya, aku menemui Bu Yati di dapur. Ia tengah mengaduk sup di panci besar, aroma kaldu ayam memenuhi ruangan. Bu Yati, siapa perempuan tadi siang yang merah ke Kak Damar? Bu Yati menoleh, lalu menurunkan sendoknya. Itu Mbak Nia, adik perempuannya Kak Damar. Dia tinggal di luar kota, baru datang kemarin malam. Setelah dengar tentang surat wasiat almarhumah, aku mengangguk pelan. Hati terasa perih. Mbak Nia sejak dulu memang keras. Apalagi soal keluarga. Dia sangat menghormati ibunya, tapi juga sangat posesif dengan warisan keluarga. Jadi dia menganggap aku ancaman. Bisa jadi, kalau ia benar-benar percaya bahwa kamu anak dari pernikahan ibu yang dulu ditentang keluarga besar. Kamu tahu, bukan semua orang menerima kebenaran dengan lapang dada. Aku hanya diam. Satu sisi aku ingin pergi jauh dari semua ini agar tidak mengganggu hidup mereka. Tapi sisi lain, aku juga ingin memperjuangkan tempatku bukan karena harta, tapi karena rasa memiliki. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memiliki rumah. Keesokan paginya, saat hendak keluar ke taman belakang, aku melihat Mbak Nia berdiri di teras. Ia mengenakan pakaian rapi,
tas tangan mahal menggantung di lengannya, dan ekspresi wajah yang tajam seperti pisau. "Kamu Ilham?" tanyanya dingin. Aku mengangguk. "Dengar ya," ia berkata tanpa basa-basi. "Kalau kamu memang anak baik, lebih baik kamu pergi dari sini. Jangan rusak nama baik keluarga ini hanya karena kamu kasihan." Aku mencoba menjawab, tapi suaraku tercekat. "Apa, kamu pikir semua orang di dunia ini bisa hidup bahagia hanya karena jadi orang baik? Dunia nggak sesederhana itu, Ilham. Kamu masih anak-anak, kamu belum tahu bagaimana kejamnya hidup." Aku menunduk, berusaha menahan air mata. "Dan satu lagi," katanya sambil melangkah mendekat. "Kalau kamu benar-benar anak ibu, kenapa ibu tidak pernah mencarimu selama ini?" Kata-kata itu menamparku lebih keras daripada semua hinaan yang pernah kudengar di jalan. Aku memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara pelan, "Mungkin ibu memang tidak sempat mencariku, tapi aku tahu di saat terakhirnya dia percaya bahwa aku ini anaknya. Dan kepercayaan itu cukup untuk membuatku bertahan." Hari-hari berikutnya terasa berat. Mbak Nia memperlakukanku seperti bayangan yang tak seharusnya ada. Ayam ulang kamarku, memindahkan barang-barangku, bahkan menegur staf rumah tangga yang terlalu ramah padaku. Tapi aku tidak mengeluh. Aku tetap belajar. Tetap membantu di dapur. Tetap tersenyum saat Kak Damar pulang dan menyapa. Aku tahu, kepercayaan tidak datang dalam sehari. Dan aku tidak akan lari hanya karena satu orang menolakku. Aku akan bertahan, uncharted, untuk diriku sendiri, dan untuk kebenaran yang belum sepenuhnya terungkap. Suatu sore, Kak Damar memanggilku ke ruang kerjanya. Ia memegang sebuah amplop besar. "Ilham, ini hasil tes DNA yang kamu minta." Aku menatapnya. Jantungku berdegup kencang. Seketika dunia terasa hening. "Apa kamu siap membuka hasilnya?" tanyanya. Aku menarik napas panjang, lalu mengangguk pelan. "Ya Kak, aku siap. Apapun hasilnya." Dan saat amplop itu dibuka, aku tahu hidupku tak akan pernah sama lagi.